lagi dengan saya Miftahul Haq di acara Ngobrol Pendidikan Islam Raudatul Jannah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tauhid. Apa itu tauhid dan bagaimana cara menanamkan tauhid di lingkungan keluarga. Maka dari itu, pada saat ini saya tidaklah sendiri. Saya ditemani oleh salah seorang aset yang penting di Raudatul Jannah dan juga merupakan ketua tim syariah di Yayasan Pendidikan Islam Raudatul Jannah. Siapakah beliau? Beliau adalah Ustadz Effendi Mukhtar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Baik? Alhamdulillah, pagi ini terasa segar dan nyaman. Alhamdulillah. Ya. Mungkin pada kesempatan kali ini Ustadz kita bisa untuk berbagi kepada teman-teman yang menyaksikan video ini bagaimana itu tauhid dan juga bagaimana menanamkannya di lingkungan keluarga. Namun sebelum kita melangkah jauh ke cara menanamkan tauhid di lingkungan keluarga, alangkah baiknya terlebih dahulu kita bahas dulu Ustaz, bagaimana apa itu makna tauhid secara umum ataupun bagaimana makna tauhid yang harus kita imani selaku umat Islam Ustaz. Dikarenakan memang pada saat sekarang ini orang hanya tahu Islam hanya dari segi luar saja. Bukan untuk memperluas Islam itu bagaimana mereka belum tahu. Maka dari itu kita juga hendaknya menanamkan juga unsur tauhid dalam kehidupan kita. Silakan Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pak Ifan, kalau kita bincang-bincang tentang tauhid, sebenarnya bincang-bincang tentang Islam, sesungguhnya kita sedang memperbincangkan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul itu dengan membawa syariat Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ya, karena dia rahmat lil alamin artinya akan membawa kemaslahatan kebaikan untuk seluruh alam, bukan hanya manusia, bukan hanya orang yang beriman, bahkan seluruh alam, hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan batu pun akan teramankan dan terjaga semuanya. Nah, karena Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Nah, dari sini kita berpikir diperkecil lagi untuk pelaksanaan dari Islam mencapai rahmatan lil alamin itu Allah tetapkan di antara hambanya itu sebagai khalifah di muka bumi, yakni manusia. Nah, kemudian manusia itu diturunkan Allah dengan diberi modal, diberi bekal berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, dengan tiga modal itu Allah lengkapi dengan tuntunan, dengan pedoman, yakni Al-Quran. Nah, disinilah yang menjadi acuan dasarnya, intinya dari syariat Islam yang berpedoman kepada Al-Quran. Nah, nanti di situ akan ada pengembangan pemahaman dari yang masuk dari pendengaran, penglihatan, dan hati itu, yang menjadi intinya adalah di keyakinan, di hatinya. Sehingga Nabi mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah idza salahal jasadu kullu. Di dalam tubuh ini ada segumpal daging, kalau baik akan baik semuanya, kalau rusak akan rusak semuanya. Ada wahyal qalb, itulah yang dikatakan qalbun. Nah, hati. Nah, hati itu tempatnya keyakinan, tempatnya keimanan. Nah, kalau keyakinannya benar, kalau keimanannya benar, akan keluarlah pemikiran yang benar, akan lahirlah perbuatan yang benar. Nah, kalau keyakinan atau keimanan itu yang tidak benar, maka akan lahirlah pemikiran yang tidak benar, akan muncullah perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Untuk mengukur benarnya hati itu, atau membentuk bagaimana keyakinan, keimanan, keyakinan itu harus benar, disinilah perannya Al-Quran dan hadis Rasulullah yang ditetapkan dalam kajian-kajian ulumuddin, ilmu-ilmu agama ini dikatakan kajian akidah. Nah, akidahnya umat Islam adalah akidah tauhid. Nah, di sini awalnya di sini ranjinya begitu, rancangannya begitu. Nah, akidah tauhid itu adalah keyakinan yang benar mentauhidkan Allah. Nah, kajian tentang ilmu-ilmu tauhid sebagai satu fan ilmu di zaman Rasulullah belum ada.
Kata Bang Imad dalam bukunya Kuliah Tauhid, Bang Imaduddin itu menjelaskan bahwa kajian-kajian tauhid sebagai satu fan ilmu itu tidak di zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah baru ada katanya itu pemahaman tentang tauhid dan penerapan tauhid. Baru nanti muncul kajian tauhid itu belakangan sebagai satu ilmu setelah ilmu pengetahuan berkembang dan teori-teori ilmiah banyak yang berkembang. Nah, di sini kita kembali lagi kepada dasar keakidah Islam itu adalah tauhid, dan sumber pertamanya adalah di syahadatain. Kenapa syahadatain? Karena kita ketahui bahwa syahadatain itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu inti daripada syahadatain itu adalah tauhid. Isi daripada syahadatain itu adalah tauhid. Jadi pemahaman tauhid, pemahaman keimanan, pemahaman keyakinan tidak bisa dipisahkan dengan syahadat. Nah, kita tahu, masyarakat kita tahu ada rukun Islam, ada rukun iman. Nah, kadang-kadang kajian ini terpisah. Rukun Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Rukun iman percaya pada Allah, malaikat, rasul, kitab suci, kemudian kabar baik dan kabar buruk. Nah, kajian ini, rukun iman dan rukun Islam kadang-kadang terpisah. Padahal dia tidak boleh terpisah. Dia adalah sebuah satu kesatuan. Maka kalau kita mengkaji bagaimana penerapan tauhid di lingkungan kita dan juga untuk keluarga kita, kita harus berawal dari apa yang dikatakan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ketika Rasulullah mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal ketika Mu'adz dikirim ke Yaman. Apa kata Rasulullah? Innaka ta'ti qauman min ahli kitab falyakun awwalu ma tad'u ilaihim syahadat an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Nah, fa in ata'uka lidzalika fa'limhum anna Allah farada 'alaihim 5 salawat lailan wa naharan. Fa in ata'uka lidzalika fa'limhum anna Allah farada 'alaihim as-sadaqat tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqara'ihim. Wa in ata'uka lidzalika wa iyyaka karama amwalihim wattaqu da'watal mazlum fa innahu bainaha wa bainallahi hijab. Artinya Rasulullah mewasiatkan pada Mu'adz ketika Mu'adz dikirim ke Yaman untuk menyelamatkan penduduk Yaman, maka materi dakwah yang pertama yang disampaikan oleh Mu'adz adalah tentang syahadatain, 2 kalimat syahadat. Apabila mereka sudah mentaati syahadat itu, baru beritahukan kepada mereka Allah mewajibkan sholat. Apabila mereka sudah mentaati sholat yang 5 waktu itu, beritahukan kepada mereka Allah mewajibkan zakat. Engkau pungut dari orang kayanya dan distribusikan kepada para agnianya, kepada du'afa'nya, orang-orang miskinnya. Kalau mereka sudah mentaati zakat, maka kewajibanmu menjaga kemuliaan harta mereka. Dan takutlah kepada doa orang yang teraniaya. Nah, ketika Mu'adz sudah jadi pemimpin nanti, nah takutlah kamu kepada doanya orang teraniaya. Karena doa orang yang teraniaya dengan Allah tidak ada hijabnya, tidak ada pembatasnya. Artinya tegaknya keadilan. Nah, di sini kita memahami materi pertama untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin, kehidupan yang sejahtera itu adalah mulai dari syahadatain. Intinya adalah tauhid. Nah, apa pengertian tauhid itu? Nah, ketika kita mengkaji pengertian tauhid, kita harus paham sebelumnya apa pengertian asyhadu, pengertian syahadat. Karena tauhid itu adanya di dalam syahadatain tadi. Jangan dipisahkan nanti. Nah, asyhadu itu artinya tidak hanya sebatas bersaksi, tapi juga berjanji dan bersumpah. Apa isi daripada janji dan sumpah itu? Itulah la ilaha illallah. Itulah tauhid. Nah, maka definisi tauhid dalam kitab Ilmu Tauhid yang ditulis oleh Ustaz
Kiai Haji Hashim Zakaria, itu dikatakan tauhid itu adalah ifradul ma'budi bil ibadah ma'al i'tiqadi biwahdati dzatan wa sifatan wa af'alan. Jadi dikatakan tauhid itu adalah mengesahkan yang disembah dengan mengibadahnya, disertai keyakinan bahwa dia itu tunggal zat, sifat dan af'alnya. Penekanannya di situ adalah mengesahkan yang disembah dengan ibadah. Kaitannya adalah keyakinan tauhid, mentauhidkan Allah itu dibuktikan dengan ibadah. Nah, kalau tidak dilaksanakan ibadahnya, ini pertanda tauhidnya itu tidak benar. Jadi orang mengaku bertauhid tapi tidak melaksanakan ibadah kepada Allah, ini menunjukkan tauhidnya rusak. Ketika tauhidnya rusak, dia merusak syahadatnya, asyhadunya itu, pernyataan, janji dan sumpahnya. Karena dia berjanji untuk taat kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah, tidak dilaksanakannya, maka rusaklah janjinya. Maka orang yang merusak janji itu, kata Allah, al-fasiqin, orang-orang fasik, alladzina yanquduna 'ahdallah min ba'di mitsaqih. Orang yang merusak janjinya setelah janji itu diikrarkan, diucapkannya. Nah, jadi di sini perlu kita pahami bahwa inti mentauhidkan Allah itu adalah bagaimana kesungguhan kita untuk melaksanakan ibadah hanya kepada Allah. Ifradul ma'budi bil ibadah. Hanya semata-mata kepada Allah kita beribadah. Nah, lalu apa yang dikatakan ibadah? Nah, ini lagi nanti kajiannya. Yang dikatakan ibadah itu, masih kata Ustaz Hashim Zakaria itu, taqarrub ila Allah bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi wal amali bima adina bihi syari'. Jadi katakan ibadah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya atau menjauhi larangan-larangannya atau melakukan perbuatan yang dibolehkan olehnya. Tapi tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka itulah yang dikatakan ibadah. Nah, para ulama kita sudah mengklasifikasikan ibadah itu ada yang ibadah mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Yang ibadah mahdhah adalah ibadah yang sudah ditetapkan oleh Rasul, oleh Allah, cara-caranya, waktu-waktunya, seperti sholat fardu. Sholat itu sudah ditetapkan, puasa itu sudah ditetapkan, maka dia ibadah mahdhah namanya. Tidak bisa kita berkreasi di situ, tidak bisa berinovasi lagi. Nah, tidak bisa kita rubah-rubah, tidak bisa kita tambah-tambah, karena itu ukurannya sudah mahdhah, ditetapkan. Nah, ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak ditetapkan oleh Rasulullah cara-caranya. Contohnya, cara kita belajar di sekolah. Apakah mau pakai bangku, pakai kursi, pakai meja, atau mau duduk hampar saja? Itu tidak diatur oleh Rasulullah. Yang ada aturannya perintah belajarnya saja. Aturan umumnya saja, perintah belajar. Cara belajarnya tidak diatur. Maka dia termasuk kategori ibadah ghairu mahdhah. Nah, kalau tujuannya itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka belajar itu adalah ibadah. Maka belajar itulah bentuk untuk menanamkan tauhid kepada Allah. Maka dalam prosesnya jangan sampai ada terjadi nanti hal-hal yang justru merusak tauhid itu sendiri. Nah, ini yang perlu kita pahami. Sebenarnya untuk tauhid itu, ya, menanamkan tauhid, dia ibarat pohon. Nah, gimana itu ibarat pohon, dikatakan Allah dalam surat Ibrahim ayat 24 dan 25 itu, seperti pohon yang akarnya menghunjam ke bumi dan dahannya menjulang ke langit, menghasilkan buah sepanjang masa. Tidak musiman, tapi sepanjang masa. Nah, itu yang tauhid itu. Nah,
Karena menanamkan tauhid itu diibaratkan seperti itu pohon, maka petani harus minimal mengenal 3 hal untuk menanam pohon itu. Pertama, dia harus kenal bibitnya. Nah, mungkin petani akan menanam tanpa kenal dengan bibitnya. Menanam jagung umpamanya, tapi dia tidak tahu mana yang jagung. Kan jadi bingung, nanam jagung, tidak tahu jagung. Nanam padi, tidak tahu mana yang padi. Nah, nanti tidak padi yang ditanamnya gitu. Ya. Yang kedua, petani itu harus kenal dengan lahannya. Nah, kalau Rasulullah mengistilahkan lahan itu qadibun nas ala qadri uqulihim. Berbicara dengan manusia itu sesuai dengan akalnya, gimana? Sesuai dengan akalnya. Kenal lahan. Dan yang ketiga, petani itu harus tahu prosesnya. Nah, artinya, ketika kita ingin sebagai seorang guru umpamanya, ingin mengajarkan tauhid kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, anak didik kita, kita harus pahami dulu. Tauhid yang akan kita sampaikan ini sudah kita pahami yang bentuknya seperti apa. Kalau kita sendiri belum paham tauhid, bagaimana kita akan mengajarkannya? Justru akan terjadi nanti penyimpangan dari tauhid itu sendiri. Nah, contoh yang saya alami, pernah ada yang menyimpang dari tauhid itu. Dia mengaku bertauhid, mantap tauhidnya, tapi dia membuktikan mantapnya tauhid itu justru dengan hal-hal yang supranatural, hal-hal yang luar biasa. Contohnya, dia bertauhid kepada Allah, lalu dia kebal senjata tajam. Tangannya tidak mampu dibakar. Dia perlihatkan tangannya tidak makan api tangannya. Katanya tauhidnya betul sudah mantap. Dan dia tidak sholat. Sayangnya dia tidak sholat. Nah, bagaimana mungkin orang yang tauhidnya mantap, tapi dia tidak sholat, tidak baca Quran? Hanya dibuktikan tauhidnya mantap itu dengan dia tidak memperoleh senjata tajam, kebal senjata tajam, dan tidak bisa dibakar. Nah, dalam hal ini, bagaimana membedakannya? Ketika saya tanya waktu itu, apakah ini memang karena tauhid tidak mempan senjata, kebal senjata, atau karena setan yang melindunginya? Oh, tidak bisa juga dia menjawab. Ya kan? Tidak bisa dia menjawab. Tidak bisa. Nah, jadi acuan kita apa untuk kebenaran tauhid itu? Disinilah peran syahadat yang kedua. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana Rasulullah? Bagaimana akidah Rasulullah? Bagaimana amalan Rasulullah? Bagaimana ibadah Rasulullah? Ternyata Rasulullah makan minum. Nah, kalau begitu, bukti tauhid pada diri Rasulullah bukanlah tidak memperoleh senjata atau kebal senjata, tapi bukti tauhidnya, kesungguhannya dalam ibadah-ibadah. Nah, begitu. Nah, sudah paham petani itu, ini tauhid yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, yang mengikuti akidahnya Rasulullah dan para sahabat, akidahnya para salafus saleh. Nah, lalu nanti petani ini atau kita guru ini akan melihat lahannya apa. Untuk anak TK dan untuk anak SMA, tidak mungkin sama kita memberikan metode pengajaran tauhidnya. Pasti berbeda. Contoh kepada anak-anak TK. Bagaimana polanya kita mengajarkan tauhid, memperkenalkan tauhid kepada anak TK? Nah, untuk contoh menanamkan akidah tauhid ini sudah ada dalam Al-Quran yang dilakukan oleh Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim menanamkan tauhid? Ada tahapannya. Pertama, dia kokohkan tauhid untuk dirinya. Dia kenal tauhid untuk dirinya. Proses dia mengenal tauhid itu mulai dari alam nyata. Contoh, dia menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari. Itu kan yang bisa dikasat mata. Ternyata itu batal. Akhirnya dia menyembah pencipta bulan, bintang, dan matahari itu. Pencipta semuanya. Baru masuk ke keyakinannya. Nah, setelah keyakinannya kokoh, dia buktikan kokoh keyakinannya itu dengan kesiapan dirinya untuk menyampaikan tauhid itu, walaupun resikonya dia harus dibunuh, dibakar oleh Namrud dalam api. Pembuktian tauhid itu ternyata yang menghidupkan dan mematikan itu adalah Allah, bukan api. Ternyata dia tidak mati oleh api. Kenapa? Karena yang mematikan adalah Allah, bukan api. Nah, setelah bukti itu, baru dia mohon kepada Allah, Rabbi habli minas salihin.
Ya Allah, beri hamba anak yang soleh. Akhirnya dia berpikir jangka panjang, bagaimana untuk menjaga tauhid ini. Nah, ketika dia takdir Allah sudah punya anak, apa yang dilakukannya? Mentaati perintah Allah seberat apapun. Karena prinsipnya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Hidup matinya hanyalah untuk Allah. Tidak ada sekutunya. Tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Tidak ada untuk dirinya. Nah, kemudian anaknya yang ditakdirkan Allah sudah lahir, Ismail masih bayi, diantarkan ke gurun tandus. Ini proses penanaman tauhid kepada Siti Hajar. Setelah proses taklim sebelumnya dilakukan, nah pembuktiannya di sini. Sehingga ketika diletakkan di gurun tandus, Siti Hajar dan anaknya Ismail dan Ibrahim, Siti Hajar kan bertanya. Apa pertanyaan Siti Hajar? Kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Pertanyaan itu sampai diulang 3 kali, tidak dijawab oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak menjawab. Lalu Siti Hajar bertanya yang keempat, apa pertanyaannya? Engkau tinggalkan kami di sini, apakah ini karena perintah Allah? Dijawab oleh Nabi Ibrahim, ya, ini perintah dari Allah. Apa komentar Siti Hajar? Karena ini perintah Allah, maka Allah pasti akan menjaga kami. Kokoh keyakinannya langsung, hanya bergantung kepada Allah. Tinggal di gurun tandus, tidak ada orang, tidak ada rumah, tidak ada makanan, tidak ada tumbuhan, tidak ada air. Tapi dia yakin, kalau Allah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalanginya. Nah, tinggal di situ Ismail dan ibunya Siti Hajar. Nah, apa ikhtiar Siti Hajar? Karena kehabisan air, Ismail haus, mau menyusu, mau minum. Ikhtiarnya adalah mencari air, berjalan. Itu ikhtiar yang bisa dilakukannya. Bolak-balik dari Safa ke Marwah, Safa ke Marwah. Gitu kan? Nah, ternyata rezeki mereka, Ismail dan Siti Hajar, tidak dari usahanya Siti Hajar. Buktinya apa? Ketika dia bolak-balik, justru mata air muncul dari kaki, di dekat sebelah kakinya Ismail. Jadi ada ikhtiar, ada usaha. Namun usaha itu tidak menjadi jaminan bahwa itulah pintu rezekinya. Karena yang menentukan rezeki adalah Allah. Nah, Ibrahim meletakkan Siti Hajar dan Ismail di situ juga tidak melepaskan begitu saja. Tapi dia gantungkan juga kepada Allah. Apa katanya? Ya Allah, aku letakkan anakku di gurun tandus di samping rumahmu ini, liyuqimus shalah, supaya mereka mendirikan sholat. Dan condongkanlah hati-hati manusia kepada mereka. Beri mereka rezeki dari buah-buahan agar mereka bersyukur. Nah, jadi artinya apa? Semua aktivitasnya itu, semua yang dilakukannya tetap digantungkannya hanya kepada Allah. Dia hanya mentaati perintah Allah. Apa resikonya? Allah lebih tahu. Dia tidak memikirkan resiko, dia tidak memikirkan manfaat, hanya ikhtiar sebagai manusia, dia jadikan dia lakukan. Nah, hanya bisa berdoa, ya berdoa. Nah, ini proses penanaman ketika melihat lahan itu. Ismail kan masih bayi, belum tahu bagaimana apa yang tauhid itu. Nah, tapi setelah proses itu dilaluinya, Ismail tahu ternyata penanaman akidah menggantungkan seluruhnya kepada Allah. Terbukti setelah Ismail itu remaja, dia berkumpul kembali dengan Ibrahim. Nah, Ibrahim diperintahkan Allah lagi untuk menyembelih Ismail. Nah, ketika dia diperintahkan untuk menyembelih Ismail, nah waktu itu kan Ibrahim bertanya kepada Ismail, aku melihat arafil manam al-bahuka fanzur madza tara. Aku diperintah Allah untuk menyembelihmu, gimana pendapatmu? Nah, di sini pelajarannya kan ingin menguji sejauh mana akidahnya itu. Tauhidullah itu menyerahkan hidup matinya kepada Allah. Sekarang yang memerintahkan adalah Allah. Dia harus dimatikan dengan cara disembelih. Gimana pendapatnya? Nah, kan? Nah, jawaban Ismail waktu itu dia mau jadi nabi, ini yang luar biasa. Jawabannya apa? Ya abatif al ma tu'mar.
satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya abah itu udah kata guru-guru kita, ungkapan dalam bahasa Arab yang sangat lembut, sangat sopan sekali. Artinya tidak ada dongkol, tidak ada jengkel, tidak ada kesal. Ketika Ibrahim meminta pendapatnya bahwa dia akan disembelih, Ismail justru menjawab, ya wahai ayahanda, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Engkau akan lihat, aku ini orang yang sabar melaksanakan perintah Allah itu. Nah, setelah proses itu dilalui, ternyata kan akhirnya Ismail tidak jadi disembelih. Tapi tidak jadinya disembelihnya itu kan ada perintah Allah. Qad sadaqta ruqyah. Baik Ibrahim, engkau sudah membenarkan perintah itu dan engkau orang yang benar. Maka sekarang ganti Ismail itu dengan kibas. Nah, artinya apa? Nggak usah dilanjutkan lagi. Ganti dengan kibas. Bentar, Ustaz. Ya. Kita sudah mendengar bahwasanya kisah luar biasa dari zaman Nabi Ibrahim, Ustaz, di mana kokohnya keimanan, keyakinan istri Nabi Ibrahim dan juga anaknya Ismail. Namun pada saat sekarang ini, Ustaz, kita kan pada zaman sekarang itu kan bukan lagi peperangan yang dilakukan oleh pedang, senjata dan sebagainya, tapi lebih ke perang pemikiran begitu, Ustaz. Banyak sekali pada zaman sekarang kita itu umat Islam digoyahkan dengan pemikiran-pemikiran liberal dan lain sebagainya, yang mana pemikiran ini tentunya mengganggu akidah dari Islam itu sendiri, Ustaz. Akidah dari umat Islam itu sendiri. Dan memang akidah umat Islam adalah bagaimana tauhidnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat sekarang ini, itulah yang sangat kita sayangkan, Ustaz. Bagaimana orang-orang di luar Islam memasuki pemikiran dari otaknya orang Muslim untuk mengganggu keyakinan umat Islam, sehingga tidak banyak ataupun tidak sedikit dari umat Islam yang banyak keluar dari Islam, yang mana ini terpengaruh dari cara mereka untuk menggoyahkan akidah dan tauhidnya umat Islam. Bagaimana cara kita sebagai umat Islam untuk membentengi diri kita agar tidak dapat terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran dari luar seperti itu, Ustaz? Ya. Kembali kepada proses tadi. Nah, maka proses yang dilakukan oleh Rasulullah dalam penanaman akidah kepada umat, diwasiatkan kepada Muaz bin Jabal tadi, itu kan prosesnya. Nah, proses mulai dari syahadatain. Proses ini ada terputus sepertinya di umat ketika budaya Islam itu mulai berkembang, lalu masuk teori-teori filsafat dari Yunani akhirnya dikembangkan. Nah, di sini ada terpisahnya antara kajian-kajian keislaman, ilmu-ilmu Islam tentang keimanan dan akidah, dengan sasaran pokok sebagai rahmatan lil alamin. Mulai dibagi-bagi, ini fikih, ini akidah, ini muamalah, mulai dibagi-bagi, tidak lagi menjadi satu kesatuan. Nah, kita berusaha sekarang bagaimana kita mulai dari hal yang sederhana saja, jangan terjebak kepada yang jauh-jauhnya, sementara yang sederhananya belum dipahami. Contoh sederhana yang tadi saja, kita yakin, kita sudah tahu sekarang Allah itu yang kita sembah, kita patuh pada Allah dan Rasulnya. Nah, lalu pemikiran ini dikotak-kotakkan. Kita patuh pada Rasul itu di sholatnya, kita contoh Rasul di ibadah sholatnya. Nah, lalu di muamalah dan di berdagang kita tidak mencontoh Rasul. Nah, kenapa? Karena berdagang ini urusan duniawi, tidak ikut Rasul lagi. Nah, kalimat itu menunjukkan dia sudah mempreteli ajaran-ajaran syariah itu sendiri. Seolah-olah yang ibadah itu hanya ritual-ritual tertentu, sementara berdagang, mengurus ekonomi, mengurus pertanian itu tidak datang ibadah lagi. Nah, untuk mengantisipasi pemikiran-pemikiran yang mengkotak-kotakkan ajaran Islam ini, kita mesti kembali kepada syahadatain. Kita harus pahami dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu artinya kita sudah berjanji, sudah bersumpah, sudah menyatakan kepada Allah bahwa
tidak ada yang kita patuhi, yang kita taati, yang kita contoh, melainkan yang kita ikuti, melainkan Allah, yang kita sembah melainkan Allah, dengan mengikuti Rasulullah, risalah yang dibawa oleh Rasulullah ini. Nah, orang akan melihat, ada orang kafir, orang munafik akan melihat nanti sisi-sisi yang menyebabkan hatinya lemah. Nah, contohnya berzina itu harus dirajam, maka tidak manusiawi. Mencuri itu harus potong tangan, maka tidak manusiawi. Tidak ada kesempatan orang untuk bertobat lagi. Nah, banyak lagi hal-hal lain. Untuk membunuh juga di kisah-kisah tidak manusiawi. Nah, dia melihat ini sebagian saja. Kalau tidak keseluruhannya, orang berzina harus dirajam, contohnya. Tapi untuk pelaksanaannya itu harus ada bukti-bukti dulu, harus ada saksi, setidaknya 4 orang saksi yang betul-betul menyaksikan dia berzina. Kalau cuma terlihat dia berduaan itu belum bisa dikatakan berzina. Tapi kalau benar-benar berzina, baru. Jadi untuk penerapannya sampai detail seperti itu diatur oleh syariat. Nah, hanya kadang-kadang ini dipotong. Nah, seolah-olah Islam itu radikal. Nah, Islam itu jahat. Nah, sebagian terjebak oleh pemikiran ini. Akhirnya dia menghantam orang Islam juga, menyalahkan, lalu menuding, menyatakan sesat. Nah, sampai pada bab takfirul mukmin, menyatakan orang mukmin itu kafir. Berani-berani ada orang yang masih mengucapkan 2 kalimat syahadat, masih Islam, masih Muslim, mengatakan saudara Muslim yang lain kafir. Nah, itu artinya apa? Dari bab muamalah dia sudah masuk ke bab akidah. Harusnya yang menilai keislaman seseorang itu kan tidak kita, tapi Allah. Tapi lihat pembuktiannya. Pembuktiannya kalau kata-katanya sudah menyatakan dia itu kafir, itu sudah terang-terangan namanya. Tapi dia sendiri tidak menyatakan itu, dia masih sholat. Maka jangan katakan kafir. Nah, jadi dalam hal ini kita perlulah kembali kepada landasan awal, asasul inqilab, kepada fondasi dasar untuk terjadinya perubahan pemikiran, meluruskan pemikiran, itu mulai dari keimanan. Nah, orang-orang kafir juga tahu ini. Makanya dia masuk pada bab ghazul fikri namanya, perang pemikiran. Nah, pemikiran ini yang rusaknya sehingga adalah masyarakat yang tidak sadar dia membunuh dirinya sendiri. Tidak sadar. Dia jadi sudah pengikut orang-orang kafir, pengikut orang-orang yang fasik, pengikut orang-orang yang munafik, tidak sadar. Maka jadi pembela mereka. Nah, dan dia rela dengan sadar mau mencaci maki saudara-saudaranya sendiri. Jadi konsepnya seperti yang dikatakan oleh Ibrahim. Kita harus ibda binafsi, mulai dari diri kita sendiri. Yang diperintahkan Rasulullah itu kita dah mulai belajar, dan Rasulullah memerintahkan jaddidu imanakum, perbaharuilah imanmu selalu. Dengan apa? Sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Kata Rasulullah, fa'akthiru biqauli la ilaha illallah. Perbanyaklah kalimat la ilaha illallah. Perbanyak membacanya. Bukan hanya itu, karena perintah Allah di surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmui bahwa dia itu la ilaha illallah. Jadi perbanyak mempelajarinya. Membaca adalah langkah awal dari belajar. Maka baca, betulkan bacaan, jangan sampai salah bacaannya. Jangan yang pendek terpanjangkan, yang panjang terpendekkan, atau makharijul huruf yang bertukar bisa merubah makna. Seperti asyhadu terbaca asadu. Nah, kan asyhadu artinya aku berjanji, aku bersumpah. Tadi terbaca nanti asadu artinya singa. Akan berubah artinya. Nah, kemudian tidak hanya cukup sekedar membaca, tapi juga pahami dan mengamalkan yang dipahami itu. Begitu cara Rasulullah mengajarkan untuk kita memperbaharui keimanan, sehingga nanti
pondasi-pondasi keyakinan itu bisa diluruskan kembali, dan informasi-informasi yang datang dari luar akan difilter oleh keimanan yang sudah benar itu. Nah, kalau keimanan yang belum benar, gimana dia bisa membedakan? Jadi gitu, harus mulai dari diri dan dari pemahaman yang benar. Masya Allah, kita hari ini dapat ilmu yang sangat bermanfaat ya teman-teman. Baik, dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya tauhid itu maknanya ada terdapat dalam syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan juga syahadat itu mempunyai makna, yaitu ada pernyataan, janji, dan juga sumpah. Salah satu urgensi dari syahadat adalah qasasul anbiya. Ya Ustaz? Salah satu makna dari syahadat adalah landasan perubahan gitu ya. Landasan perubahan itu mulai dari syahadat. Ya, berarti landasan perubahan itu terdapat juga dalam syahadat. Dan bagaimana cara kita untuk menanamkan tauhid di lingkungan keluarga, itu dapat kita berkaca ataupun belajar dari kisah Nabi Ibrahim tadi. Bagaimana istri dari Nabi Ibrahim dapat menguatkan keyakinannya, dan juga bagaimana anaknya Nabi Ismail tetap teguh kepada keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu Ustaz kajian kita pada hari ini. Ya, untuk batang-batangnya ada di buku ini. Bagi teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut itu kan mempelajari ilmu tauhid, kita di sini Ustadz Effendi Mukhtar ada sebuah buku, yaitu bukunya Ngaji Tauhid yang dibuat oleh Ustadz kita sendiri, yaitu Ustadz Effendi Mukhtar. Boleh dilihat dulu teman-teman. Nah, ini merupakan buku Ngaji Tauhid. Bagi teman-teman mungkin yang ingin memiliki buku ini, mungkin bisa untuk menghubungi kami dari tim YPI Radatul Jannah. Nah, mungkin nanti kita bisa mengkomunikasikannya dengan Ustadz kita. Baik teman-teman, itulah mungkin podcast kita pada hari ini. Selanjutnya mungkin teman-teman ada yang ingin memberikan kritik, saran, dan masukan, bisa di kolom komentar, ataupun nanti bisa langsung ke Instagramnya YPI Radatul Jannah, YPI.RJ.Payakumbuh. Mungkin hanya itu teman-teman. Terima kasih banyak Ustadz. Terlebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.